Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita yaitu Ambara Jumbi. Kali ini kita bertemu dalam rangka bincang buku, yaitu buku dari Sepanjang Usia yang sekian kata dari Kanda Taufik Rahman Al-Habsyi. Nah, sekarang beliau berada di samping kanan saya, siap untuk memberikan wejangan ataupun kata-kata ataupun menjadi narasumber pada diskusi kita pada kali ini. Dan di sebelah beliau ada Kanda Jaswanto, penulis juga buku yang sudah terbit sekarang, yang akan membahas atau mengulik tentang puisi karyanya Kanda Taufik ini. Baik, saya perkenalkan biografi dari Kanda Taufik ini. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Taufik Rahman Al-Habsyi. Lahir di Bondowoso, akrab disapa sebagai Bang Taufik atau Taufik, mahasiswa pendidikan sosiologi UNISA semester 8, yaitu kader HMI cabang Singaraja. Mungkin untuk jalannya diskusi bincang buku ini bisa saya serahkan ke Kanda Jaswanto untuk mengulik lebih lanjut mengenai buku. Silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada adinda saya Agung yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Siap. Jadi saya sebenarnya seseorang yang kemudian sangat tidak senang ketika dikatakan sebagai seorang penulis gitu ya. Karena memang perjalanan seorang penulis itu tidak bisa langsung bikin tulisan artikel di media online dikatakan sebagai penulis, tidak bisa ya. Tapi apalagi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang sangat fenomenal sebenarnya, yaitu kumpulan puisi kan gitu. Nah ini kalau kemudian saya yang notabene tidak pernah belajar sastra secara akademis, apalagi otodidak sama sekali tidak, apa nanti dibilang sama Bang Saud Sidumoran bahaya nanti kan. Akan tetapi saya ingin mencoba beberapa hal yang sebenarnya karena notabene saya sebagai sahabat Taufik gitu, makanya saya mau di Sahabat dekatnya. Yang tahu ya sebenarnya si Kanda Taufik. Apa mau saya main grupnya Taufik saya tahu. Gak ada di sini pokoknya. Nanti kalau masalah grupnya itu bisa disensor. Ya, jadi sebelum kita membahas secara keseluruhan apa yang ada di dalam buku yang berjudul Sepanjang Usia yang sekian ini, sebenarnya saya ingin flashback ke belakang sekitar 3 sampai 2 tahun atau 2 sampai 3 tahun yang lalu lah. Saya bertemu pertama kali dengan Taufik. Pandangan pertama Saya ketemu sama Taufik ini pada pandangan pertama ketika waktu kuliah agama Islam. Waktu kuliah agama Islam yang diampu oleh 2 dosen sekaligus, yaitu Pak Iman, yang kedua sama Pak Yus. Dr. Yus itu di Fakultas Ekonomi, karena kan kita tahu sendiri bahwa kampus kita dalam tanda kutip musimnya itu sangat sedikit ya. Antara jurusan sosiologi mungkin lebih banyak lagi ya secara fakultas ilmu sosial pada waktu itu dengan fakultas ekonomi itu digabung menjadi satu. Makanya saya ketemu sama Taufik. Terus kemudian pertemuan itu berlanjut pada saat kami berdua mengikuti LK1 di himpunan. Kami bertemu di himpunan, baru kemudian apa ya mungkin ikatan psikologi. Saudara sehimpun. Saudara sehimpun itulah yang kemudian membuat pertemanan mungkin sampai pada kesempatan kami sampai sekarang. Dan terkait dengan buku puisi ini, saya sangat tahu betul bagaimana proses itu terjadi. Bahkan saya sedikit mencoretkan beberapa buah aksara. Buah aksara. Ya, saya beberapa hal saya katakan di dalam mungkin bisa dikatakan pengantar di buku ini, yang kemudian saya beri judul mencoba memiliki kehilangan, kesunyian dan kesepian. Karena menurut saya ketiga hal ini tidak keluar konteks dari apa yang dituliskan oleh Taufik. Ya, saya tahu betul bagaimana
Taufik selalu memproduksi puisi-puisinya itu memang dengan cara-cara yang mungkin dalam tanda kutip aneh menurut saya. Aneh. Gimana tadi? Aneh dalam artian Taufik itu tidak ingin menjadi seseorang yang bisa dikatakan sebagai mesin yang harus selalu mengeluarkan puisi pada saat deadline bahkan. Artinya harus ada satu peristiwa yang kemudian itulah baru lahir puisi. Nah, peristiwa dalam hal ini menurut saya 3 itu yang mewakili. Iya, kehilangan, kesunyian, dan kesepian. Ya tahu kamu sendiri kan, tahu abang yang satu ini. Kalau kata si Hairil Anwar mampus dikoyak-koyak. jadi secara keseluruhan isi dalam puisi ini menyangkut ketiga hal itu: kehilangan, kesucian, dan kesepian. Dalam konteks yang lebih dalam puisi ini, Taufik mencoba memiliki semua itu. Nah ini kan aneh. Kehilangan itu kan seharusnya ya udah hilang kan gitu. Tapi dalam puisi yang kemudian pernah saya baca di draft dulu, terus kemudian sampai menjadi buku yang sekarang saya pegang dan kawan-kawan baca itu, justru kehilangan itulah yang ingin dimiliki oleh Taufik. Begitupun dengan kesunyian dan kesepian. Ini lebih ekstrem lagi, sangat ekstrem. Karena bagaimana kemudian sepi itu kita miliki, ya kan? Bagaimana kemudian sesuatu yang sifatnya abstrak seperti itu dimiliki. Nah itu tertuang di dalam tulisannya Taufik. Ya mungkin seperti kata Sapardi Djoko Damono di dalam puisinya yang berjudul Pada Suatu Malam, bahwa efek sunyi itu atau efek sepi itu dia efeknya seperti alkohol. Katanya, kata Sapardi, jadi bukan kata saya. Sunyi itu efeknya seperti alkohol. Dia tidak terlihat, tapi nikmatnya itu bisa dirasakan. Ini bikin nge-play ya? Mungkin sama seperti buku ini, bikin nge-play. Siap. Maka dari itulah kemudian ini kurang ajarnya Taufik itu. Kenapa kemudian dia bisa merangkai kata itu, ya kan, menjadi satu situasi yang kemudian menurut saya ini sangat imajiner sebenarnya, tapi bisa dirasakan. Kita tidak tahu bentuk apa sih sebenarnya yang ditulis Taufik itu, tapi kita bisa merasakan. Bahkan orang yang kemudian tidak pernah kehilangan pun, setelah membaca puisi ini dia merasakan kehilangan itu. Mungkin bisa jadi beberapa orang yang membaca puisi ini, ya kan, kepingan masa lalu itu akan datang. Oh ya, saya dulu pernah mengalami hal yang serupa. Saya pernah mengalami hal yang serupa. Itulah yang kemudian saya pahami sedikit dari beberapa puisi yang saya baca. Dan kita tahu bahwasanya di dunia yang sangat hingar-bingar seperti ini, justru sunyi itu hampir tiada. Orang sekarang itu lebih suka ramai, suka pesta, dan mereka benar-benar tidak mengenali diri sendiri. Artinya apa? Gini, kalau kemudian secara umum orang itu kan suka merah adalah warna yang baik, maka mungkin dari Sabang sampai Merauke mengatakan bahwa iya merah itu baik. Tidak ada yang berani untuk memilih satu warna untuk dirinya sendiri. Kalau kemudian orang mengatakan bahwa A itu paling baik, semua orang berbondong-bondong mengatakan bahwa A itu paling baik. Mereka tidak berani untuk mengambil B, C, D, E, atau bahkan mungkin sampai Z. Kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Kita tidak bisa berdaulat atas diri kita sendiri. Artinya apa? Di dalam kesunyian itulah kita mencoba untuk menjadi diri sendiri, ya kan? Nah, mungkin jalur yang ditempuh oleh Taufik adalah membuat satu puisi. Karena menurut saya puisi itu, ya walaupun saya tidak bisa bikin puisi, mungkin itu mengalami perenungan dan peristiwa yang memang sangat dalam sekali. Maka disitulah justru sunyi itu terbunuh oleh hingar-bingar tadi, ya oleh pesta, kemudian oleh beberapa hal yang kemudian